Selamat siang ya, kita lanjut reviewnya. Ini adalah tipe bolam H1 ya. H1 paling terang saat ini kalau menurut saya ya. H1 paling terang, mereknya adalah Juragan Lampu. Kita menjual yang ada emboss dan yang belum ada emboss gitu ya. Jadi tetap sama produk Juragan Lampu, tapi kita berusaha mungkin menjual yang sudah beremboss semua ya. Oke. Jadi ini bolam H1 yang paling terang saat ini kalau menurut saya. Dia 32 watt double cooper ya. Bolam ini bisa dipasang ke proyektor-proyektor OEM. Contohnya misalnya Anda mempunyai mobil Honda CR-V Gen 3 pakai H1. Nah, ini bisa langsung pasang. Misalnya untuk mobil Honda Stream H1 bisa pasang. Chevrolet Track yang menggunakan H1 bisa pasang. Untuk high beam Nissan Juke H1 bisa pasang. Jadi pokoknya bolam-bolam proyektor OEM atau bolam-bolam reflektor OEM H1. Contohnya high beam Wuling Convero bisa pasang. Apalagi ya, high beam Chevrolet Trailblazer bisa pasang. Pokoknya bolam-bolam bawaan mobil asli yang menggunakan H1, bolam ini bisa pasang ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau untuk proyektor-proyektor MH1 atau proyektor-proyektor aftermarket buatan Chungko, buatan Cina, bisa nggak pakai ini? Kemungkinan bisa, kemungkinan tidak. Yang Anda perlu perhatikan adalah lubang ininya, ya. Karena dia double cooper, ya, dia agak besar, jadi lubangnya harus diperhatikan. Tapi kalau selama bolam halogen H1 bisa masuk, artinya bisa pasang. Intinya gitu aja, ya. Bolam ini 32 watt kalau nggak salah, paling terang ya. Ya betul, 32 watt, 3900 nih luxnya kalau nggak salah ya. Kita cekin dulu sebentar karena saya lupa. Aduh, ininya baterainya habis. Pokoknya ini luxnya gede lah ya. Kalau anda mau lihat videonya, sebenarnya sudah di review sebelumnya, sekitar 3900 lux ini ya. Versi 2021 yang sudah upgrade. Ya, dan yang perlu diperhatikan dari H1 adalah karena kemarin ada orang yang beli H1 tapi mereknya merek lain, saya tidak tahu merek apa, saya juga tidak mau menanyakan. Ya, dia bilang setelah pasang bolam H1 lampunya tidak bisa duduk dengan benar atau goyang-goyang. Nah, kalau goyang-goyang berarti Anda harus perhatikan dia benar-benar dudukannya H1 bukan atau modifan ya. Yang pasti bolam H1 aslinya dari pabriknya ada pentil. Ya, ada pentilnya. Pentilnya harus mengikuti. Jadi gini loh, kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu kita harus mencari LED yang sama seperti halogen, dari fokusnya, dari bentuknya, dari segala macamnya. Baru bisa bagus dipasang di reflektor Anda, gitu ya. Makanya selalu saya ngomong, kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu LED-nya harus bisa mengikuti halogen. Nah, sama. Ini bolam H1 LED. Kita juga harus mengikuti H1-nya halogen. H1 halogen ada pentilnya bro 2. Nah, ini juga harus ada pentilnya. Supaya kenapa? Supaya dia bisa duduk dengan benar. Kalau tidak ada pentilnya ya goyang-goyang atuh, ya. Jadi penting makanya ya. H1 dudukannya knocknya di mana? Ya di pentil. Kalau H7 di mana dudukannya? Di kaki ininya. Kalau H4 di mana? Di dudukan kaki tiganya. Jadi Anda harus mencari bolam LED yang sesuai dulu. Kalau bolam itu sesuai, pasti hasilnya bisa bagus. Ditambah ada istilah namanya kalibrasi, lebih bagus lagi. Kenapa? Karena dudukannya udah sama, belum tentu ketinggian ininya sama, focal length-nya. Kadang-kadang berbeda. Nah, berbeda itu bisa membuat fokusnya kabur, kacau gitu ya. Nah, makanya perlu yang namanya kalibrasi. Bolam ini bisa ditarik maju, dorong mundur ya. Kalau diputar H1 nggak bisa, tapi yang pasti bisa tarik maju mundur. Nah, nanti misalnya kalau terlalu jauh atau terlalu deket focal length-nya, mau nggak mau kita gerinda ini. Ya, makanya ada namanya kalibrasi. Barang sebelum dikirim kita kalibrasi. Ya, seperti itu. Seperti biasa selalu saya harus ulang, syarat bolam bagus 1 watt dan luxnya harus gede. Level wattnya dia 32 watt, 3900 lux. Ya, Anda bisa lihat review saya di video-video sebelumnya sudah ada. Saya tidak hafal ya masing-masing bolam luxnya berapa. Syarat kedua adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Ya, banyak bolam wattnya gede doang di awal, tapi setelah nyala 5 menit ngedrop. Bolam ini sudah saya uji sebelum saya jualan juga, saya sudah tahu kalau di ngedrop saya nggak mau jual.
Ya, seperti itu. Syarat ketiga bolam bagus adalah adjustable. Nah, adjustable dalam hal ini H1 hanya bisa maju mundur ya untuk mencari fokus. Ya. Syarat keempat adalah serviceable. Bolam ini tidak bisa diservis karena menggunakan chip PP, tapi dari keluarga pabrik Cree. Ya, karena kalau dia pakai chipnya Cree, dia makin tebel, nggak bisa masuk, bro. Nggak bisa masuk ke lubangnya karena lubang H1 kecil. Ya, kecil dan sempit. Jadi kalau chip H1 itu, kalau chipnya pakai Cree, dia ada lensa. Lensanya itu melebihi dari bagian bodi ini, nggak bisa dipasang, percuma. Ya, syarat kelima adalah soal bayangan gelap. Nah, kita lihat bayangan gelap dia kecil, bro, tidak terlalu gede dan tidak terlalu gelap sih, ya. Tapi istilahnya oke lah, ya. Syarat keenam adalah tidak storing. Bolam ini tidak storing, saya jamin tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda, ya. Syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Ya udah pasti pendinginan double cooper. Kenapa dia gede? Karena dia double cooper, bukan single cooper. Sebenarnya kalau mau lebih sempit single cooper, tapi kan pendinginan double cooper lebih bagus dibanding single cooper. Kenapa? Karena batang tembaganya lebih gede, volumenya lebih gede, jadi tentu makin bagus gitu ya. Sama seperti pipa lah, volume kalau diameternya makin gede kan volume air yang bisa dibawa makin gede. Nah, sama ini kalau makin gede volumenya tentu panas yang bisa dihantarkan tentu lebih cepat gitu ya. Beda dengan kalau kabel. Kalau kabel koaksial untuk sound audio atau untuk arus bolak-balik dia ada frekuensi, dia akan di permukaan. Tapi kalau untuk panas volume gede makin bagus ya, volumenya ya. Volume pejalnya makin gede ya, tentu penghantarnya makin bagus. Ya, jadi syarat bolam bagus ada 7 ya, terpenuhi 6 dan dia driverless. Driverless itu artinya tanpa driver. Drivernya di mana? Ada di dalam. Jadi lebih ringkes, masangnya tinggal colok positif negatif nyala. Nah, kebanyakan soket H1 adalah cuma satu kaki. Positifnya saja. Negatifnya di mana? Negatifnya biasanya di bodi rumah lampunya, atau biasanya ada soket. Nah, Anda tinggal colokin. Nah, misalnya kalau tidak kelihatan colokannya, Anda tinggal bikin pakai skun, tarik kabel keluar, tinggal tempelkan, bikin ke masa ke bodi mobil. Itu aja. Intinya cuma plus minus nyala, itu aja. Ya, simple. Driverless. Ya, jadi Anda nggak perlu pusing-pusing ngumpetin drivernya. Kabelnya juga sudah dirajut oleh nilon. Ya, kita coba nyala. Jadi cukup positif negatif nyala, itu aja. Kabel ini sudah dirajut oleh nilon ya. Oke, cukup reviewnya. Jadi bolam H1, saya tidak mempunyai tipe-tipe bolam H1 lain karena menurut saya inilah yang paling oke. Ya. Karena H1 juga jarang sih mobil pakai H1 ya. Kebanyakan kan H4, H11 seperti itu ya. Tapi kita menyediakan stoknya untuk berbagai macam tipe mobil, mau nggak mau kita harus ready ya. Tipe H1 32 watt ya maksimum. Kipas ya, kipas ada heatsink double cooper. Oke, cukup reviewnya. Terima kasih.